Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kita boleh mendengar firman Tuhan dalam ibadah raya dalam minggu ini. Kita bersyukur di tengah-tengah dunia yang gelap kita mendapat terang. Ya, Yesus ada terang kita dan kita bersyukur ini kita akan mendengar firman yang luar biasa, pewahyuan yang luar biasa. Saudara menangkap di dalam hati saudara terang ini dan mata hati saudara akan terang, ya, katakan terang akan bernyala, ya, dan ini simple sekali, sederhana sekali, tapi akan mencakup seluruh aspek kehidupan kita diberkati. Sama-sama katakan, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, dan sangat dalam dikasihi. Ya, kita berakar terus, berdasar terus di dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, jadi ini bicara tentang soul prosperity, ya, kemakmuran jiwa kita. Ya, kalau dalam kita makmur, maka luar kita makmur. Ya, seperti pohon itu ada sistem akarnya kan yang nggak kelihatan di bawah tanah. Nah, jadi pohon yang di permukaan itu ditentukan oleh sistem root atau akar yang di bawah tanah. Dan yang di bawah tanah prosper, yang di permukaan prosper. Amin. Ya, dalam keadaan dunia hari-hari ini ada istilah yang baru muncul, yaitu the great resignation wave in the world, ya. Jadi banyak orang give up gitu, yang terbesar, ya, banyak orang putus asa, menyerah. Keadaan dunia yang kita tahu, ya, dari pandemi yang bertahun-tahun, 2,5 tahun lebih, kemudian perang, krisis keuangan, krisis bahkan makanan atau kelaparan, dan yang awal juga belum selesai dan frekuensinya semakin singkat. Nah, jadi banyak orang masuk ke dalam depresi yang dalam. Jadi dari berita dikatakan ada 1,5 juta orang di Amerika yang berhenti dari pekerjaan, mogok gitu, ya. Mogok artinya depresi itu, ya, give up, menyerah dengan keadaan. Akhirnya kalau sudah lihat di TV juga banyak mereka akhirnya jadi homeless gitu, ya, di emper-emperan tidur dan nggak ada pemasukan, ya, jadi harus dipelihara oleh negara. Nah, saudara, sebaliknya kita mendengar, ya, sebelum saya lanjutkan, saudara yang direkam YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara yang lain. Dan saudara menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil. Ya, hari-hari ini dunia gelap, beritanya Yesus terang. Sama-sama katakan Yesus terang. Dan katakan Yesus terang saya. Dan kita orang yang percaya pada Yesus adalah disebutnya generasi Benyamin. Ya, generasi di dalam waktu ini justru melihat 5 kali lipat more, ya, daripada penyediaan, pemeliharaan, perlindungan. Kita juga di dalam waktu hujan akhir, ya, panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Terbalik, ya, jadi musuh mereka-rekan yang jahat, gelap, Tuhan menyatakan terang. Saudara pilih terang. Sama-sama katakan saya pilih terang. Nah, mulainya ini rahasia yang luar biasa. Mulainya dari dalam. Sama-sama katakan mulainya dari dalam. Kemakmuran dari dalam, kemakmuran jiwa. Ya, tadi seperti sistem akar, ya, sistem akar dari suatu pohon. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Oke, kita mulai dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Ayat yang luar biasa, saudara boleh merenungkan. Saya percaya Roh Kudus akan mudah sekali memberikan saudara bisa hafal dan merenungkan ayat ini, meditasi, perkatakan. Ya, renungkan. Nanti sari-sari makanannya sudah serap semua. Ya, pasti diserap oleh hidup kita. Nah, itu dari dalam kita
seperti di bawah tanah, sistem akar akan muncul keluar semuanya baik ya, semuanya prosper. Nanti kita baca ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes. Yohanes ingat ya, sering menyadari bahwa kasih Yesus kepada dia ya, makanya disebut rasul kasih. Ya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu ya, prosper in all things ya, segala sesuatu all things, and in health, di dalam kesehatan. Sama-sama di dalam segala sesuatu prosper, makmur, dan di dalam sehat, dalam kesehatan tubuh. Dalam segala sesuatu ya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ada paralelnya kan, sama. Sama itu katos ya, seperti atau in much. Jadi sejauh mana jiwa yang di dalam ini prosper, coba lihat bahasa Inggrisnya ya. Lebih jelas ya. Just as your soul prosper. Jadi prioritasnya apa? Dalam. Sama-sama kan dalam. Ya, Tuhan prioritaskan makmurkan soul kita, jiwa kita yang di dalam. Ini yang utama, katakan. Ya, selanjutnya yang keluar prosper juga di dalam segala sisi, segala area, all things. Keuangan, ya, keluarga, dilindungi dari pandemi, dari virus, dari semua penyakit, dari kecelakaan, ya, dari bencana, dari tragedi, dari krisis keuangan, inflasi, dari nggak bisa makan, dari kemiskinan, kelaparan. Saudara, sebaliknya saudara mendengar prosper. Prosper itu kemakmuran, saudara. Ya, dan juga dalam kesehatan tubuh. Ya, tubuh saudara in health, di dalam kesehatan, sama-sama kata di dalam kesehatan. Nah, sama seperti jiwa kita. Berarti ada yang di dalam ya, yang utama. Nah, kita tahu ya, kita memiliki kesehatan yang di dalam di jiwa kita. Kenapa? Karena kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu jiwa kita prosper, ya, tidak ada penghukuman lagi siapa dalam Kristus. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Nah, saudara lihat ya, tidak ada lagi penghukuman. Ya, itu membuat saudara makmur. Amin. Nah, kita teruskan ya. Jadi di atas kita berkembang, bertumbuh seperti pohon tadi ya. Makmur, beruntung. Nah, itu imajinasi kita seperti pohon. Ya, hati kita, kalau dibilang hati, kita udah tahu ya, itu imajinasi hati. Kita bayangkan kita seperti pohon. Ya, karena kita apa? Karena kita percaya tadi karya Yesus, percaya, sama-sama katakan percaya, dan menaruh harapan. Ya, hope-nya hanya kepada karya Yesus. Nah, kita teruskan ya, di dalam Yeremia 17 jelas dikatakan. Kita baca sama-sama. Diberkatilah atau bless orang yang mengandalkan Tuhan, ya, trust in the Lord, dan menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan kepada apa? Bukan kepada diri. Sama-sama katakan bukan kepada diri. Bukan upaya diri, usaha diri, perform diri. Mau nggak mau di bawah hukum Taurat, kita udah sering dengar. Ya, di bawah tuntutan, bukan. Tetapi mengandalkan siapa? Yesus. Sama-sama katakan, saya mengandalkan Yesus. Saya bersandar di dada Yesus. Menaruh harapannya pada Tuhan. Harapan Tuhan, kalau di Perjanjian Baru, elpis namanya. Positive expectation of good. Atau certain expectation of good. Jadi harapan kita tuh pasti 100%. Dan harapan kita itu semua yang baik. Jadi jangan takut di PHP. Apa itu Pak PHP? Pemberi harapan palsu. Kalau orang ini, wah jangan taruh harapan terlalu tinggi. Nanti kecewa. Nah, saudara nggak usah takut. Karena kepada Tuhan. Sebelum kita bertobat, bahkan sebelum kita lahir, dia sudah mati buat kita. Seketika kita masih berdosa, dia sudah mati buat kita sebelumnya. Jadi pengharapan Tuhan itu apa? Pasti. Ya, ayat 8 jelas ya, renungkan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, jadi kita ini seperti pohon.
Ya, pohon ada sistem akar tadi kan yang di bawah pohon yang menentukan yang pohon di atas. Nah, karena ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya di tepi batang air, ya river dalam Mazmur 1 dikatakan kalau kita meditasi memperkatakan memamah biak gitu ya, memperkatakan firman Tuhan sama ya seperti pohon ditanam di tepi many rivers, bahkan banyak air. Jadi kalau banyak air yang satu kering, yang lain ada. Jadi nggak usah takut karena diterangkan gini, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi kalau heat, kalau bahasa Inggrisnya jelas ya, heat come, yang panas lewat dia tidak lihat. Tapi kalau yang berkat lewat dia lihat. Kalau orang terkutuk, ya kita kan orang diberkati. Tadi ayat 7-nya katakan bless, orang yang diberkati. Sama-sama katakan saya orang yang diberkati. Ya, terusin Mik. Ayat 8-nya, ketika panas lewat, kekeringan terjadi di seluruh bumi, pandemi, krisis keuangan, perang, kelaparan. Saudara tahu kan? Bukan banyak lagi nih. Banyak negara yang sudah bangkrut. Sri Lanka, Argentina, Myanmar, Laos. Kelaparan saudara dan nggak bisa bayar hutang. Dan banyak lagi. Bisa puluhan negara. Ya yang masih surplus beras ya karena Indonesia. Kita bersyukur. Kita berdoa untuk kesejahteraan negeri kita. Karena kesejahteraan negeri kita, kesejahteraan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi tidak mengalami dikatakan. Sama-sama kan saya tidak mengalami panas terik. Dan daunnya tetap hijau. Jadi kalau panas atau kurang air, daun itu menyusutkan diri menjadi duri, saudara. Kalau pohon yang duri itu, karena dia sebenarnya itu daun. Tapi supaya jangan penguapan terjadi, dia jadi duri. Tapi kita enggak, daunnya tetap hijau, artinya segar, seperti tubuh ini segar, ya, dimudahkan segar, evergreen. Tetap hijau tuh evergreen. Kalau saudara tahu pohon cemara nggak bisa rontok misalnya pada musim gugur gitu ya. Karena apa? Karena evergreen. Tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara, kenapa kita tidak khawatir? Karena kita mendengarnya kita tahun musim hujan akhir. Sebaliknya ya, jadi dunia itu tahun kering, kita tahun hujan akhir musim. Sama-sama katakan ada berkat. Tadi dikatakan ada apa? Ada kemakmuran. Prosper, makmur, beruntung. Tuh, kata prosper. Di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, dan di dalam kesehatan. Jadi kita nggak khawatir. Amin. Ya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Unceasing fruitfulness. Jadi berbuah-buah tanpa henti. Terbalik saudara ya. Jadi kalau kita sekarang lihat keadaan dunia gelap, ada terang. Keadaan dunia kering, kita di tepi aliran air. Keadaan dunia panas, kering kerontang, ya, bahkan krisis pangan, saudara enggak. Evergreen. Tidak berhenti menghasilkan buah, artinya apa? Tidak ada kemandulan. Tidak ada kegagalan. Yang percaya katakan amin. Ya, malahan kita memiliki, ya tadi kan sistem akar kan menentukan pohonnya memiliki air. Karena itu datang lagi kepada Yesus. Sama katakan, saya datang lagi kepada Yesus. Dengar firman Tuhan, saudara setel lagi rekaman YouTube saudara. Saudara bisa dengar lagi dan dengar lagi. Itu seperti air. Buat sistem akar saudara. Ya, bahkan kalau air itu dalam sistem akar saudara itu penyakit, kutu semua di akar itu lenyap. Nah, kita sekarang masuk di dalam kemakmuran jiwa tadi ya, seperti ya sama seperti jiwa kita prosper. Tadi kan 3 Yohanes 1 ayat 2 yang di awal. Amin, ya. Kita masuk ke new level sekarang. Ya, karena tadi dikatakan kita memiliki water, air,
yaitu firman Kristus. Nah, level prosperity kita di dalam jiwa kita semakin tinggi, saudara. Sama-sama karena dengan tinggi. Ya, karena apa? Karena kita itu bukan hanya yang tertulis dari firman Tuhan, tapi kita menikmati pewahyuan. Nah, itu nanti bicara tuh tinggal, ya, tinggal di dalam akar itu, tinggal di dalam abide atau tinggal di dalam Yesus itu. Tinggal, ya. Nanti kita akan baca. Nah, tapi saya mau jelasin dulu, dan ini tuh merupakan secret life kita. Orang lain nggak lihat. Jadi di bawah tanah itu kan nggak kelihatan. Ketika saudara berjalan, hidup, saudara mungkin menghadapi tantangan, perkara, saudara perkatakan kebenaran. Firman. Ya, saudara menghadapi tantangan keluarga, saudara berkata, ya Tuhan memberkati keluarga saya. Kalau saudara seorang laki-laki, ya seorang kepala keluarga, diberkati orang laki-laki yang worship God atau takut akan Tuhan. Worship God. Istrinya seperti pohon anggur. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Anak laki-lakinya seperti pohon yang ditanam Tuhan besar di waktu mudanya. Anak-anak perempuan seperti tiang-tiang istana. Saudara, itu semua ayat. Saudara, di dalam keluarga, kalau saudara seorang perempuan, saudara wanita, saudara bisa berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga saya sia-sia manusia membangunnya. Tapi Tuhan membangun rumah tangga saya. Saya percaya, silahkan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kemarin Pastor Dian ya menyampaikan bahwa ketika dia bersaksi bahwa ketika dia masih muda, dia ada seorang guru. Dan dia mempunyai 40 murid. Dan 40 murid bandel semua karena mungkin sekolahnya sekolah bermasalah, ya, orang-anak bermasalah. Dan dia stres, khawatir. Dia lapor atasannya malah menekan dia. Jadi 41 persoalan dia katakan. Tapi di tengah-tengah frustrasi, di tengah-tengah stres, di tengah-tengah depresi dia, masalah dia mulai menyanyikan lagu Kasih Karunia, ya. Saya nggak apa lagunya, tapi itu sama aja ketika kita menghadapi perkara raksasa, persoalan. Kalau kita melihat ada roti Yesus, ya pasti Roh Kudus akan memberitahu roti, ya, their bread for us, ya. Kita udah belajar raksasa persoalan itu adalah roti buat kita. Soalnya punya masalah keuangan, rotinya apa? Tuhan Yesus datang supaya saya beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Ya, jadi Yesus kaya, rela menjadi miskin supaya yang saya miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Saudara renungkan itu, dan itu orang lain nggak ada yang tahu mungkin. Ya, itu namanya meditasi. Saudara di jalan, di waktu-waktu senggang saudara. Nah, itulah sistem akar itu menyerap sari-sari makanan. Ya. Dan Tuhan meninggikan pada waktunya, udah jelas, ya. Karena Yesus itu adalah firman hidup, living word. Nah, jadi jiwanya prosper, saudara. Karena jiwanya tenang, akhirnya prosper. Yang permukaan akan ikut, saudara. Itu intinya, ya. Jadi kalau jiwa kita tadi baik-baik saja atau prosper, yang makmur jiwa kita, malah kita berbuah lebih banyak. Ya, dan kita tidak kena yang tadi dikatakan di dunia ini sekarang lagi ada orang menyerah beramai-ramai gitu. Ya, orang give up beramai-ramai. Ya, kalau kita berserah bukan menyerah, ya. Kalau menyerah itu kita belajar, ya. Kalau menyerah itu sudah di pojokan gitu, pasrah gitu. Udahlah, nggak ada harapan. Kalau kita berserah, lain, ya, menjalani hidup berserah, kita bisa lempar semua masalah kita dan terima pemeliharaannya. Itulah seperti pohon. Amin. Jadi kita hari lepas hari tinggal, tetap teguh, tinggal aja terus percaya Tuhan.
Ya, jadi berdiri teguh di dalam Yesus, jadi tidak resign gitu, tidak apa tadi, tidak give up ya. Ya, jadi great resignation itu semua pada berhenti kerja gitu. Resign. Saya keluar dari pekerjaan, akhirnya nggak bisa kerja lagi. Roh menyerah kecewa gitu ya. Gue udah nyerah deh, gitu ya. Hilang motivasi gitu, seperti waktu kita dengar bagaimana Hagai bangun Yerusalem, kemudian diserang sama musuh. Mereka udah hilang motivasi untuk membangun bait Allah. Nggak seperti itu ya. Jadi kita tinggal sama-sama, karena abide itu tinggal di dalam kasihnya. Ya, kita lanjutkan di dalam Yohanes 15 ya, ayat 5 mulai katakan gini. Akulah pokok. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara lihat ya. Jadi akar kita itu adalah Yesus sebenarnya. Dan barang siapa abide, tinggal di dalam aku, ya, firman, dan aku di dalam dia, firman, Yesus ya, dia berbuah banyak. Jadi atasnya berbuah. Saudara, ngomong-ngomong, kita udah belajar juga ya, jangan mau akar kita itu yang di bawah tanah itu sakit karena penghukuman. Ya, sekarang tidak lagi penghukuman, nggak mau. Yang terdalam penghukuman, jadi khawatir, jadi takut, jadi stres. Yang permukaan rusak, saudara. Tapi kita nggak sedang bicara itu. Kita memiliki sistem akar yang ditanam di tepi aliran air, firman. Ya, karena tinggal di dalam Yesus, sama-sama kan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, ya kita berbuah banyak. Kenapa Yesus di dalam kita? Ya karena kita menyerap dari sari-sari makanan itu, dari firman itu kita aminkan, yang kita renungkan, terus kita perkatakan, terus ngalir di dalam hidup kita. Jadi dari dalam keluar berbuah banyak. Berbuah artinya apa tadi? Nggak mandul. Di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, juga yang mau punya anak, ya nggak mandul. Ya, dari suami istri tidak ada yang mandul. Bahkan ternaknya nggak ada yang mandul. Di kitab Ulangan katakan seperti itu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang yang di luar Yesus lah yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kita di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, ayat 7-nya katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, nah diulang lagi ya. Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Lihat ya. Jadi kalau dibilang soul kita prosper, jiwa kita makmur, kenapa? Karena firman Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, kita perkatakan firman. Firman itu menjadi daging, menjadi kehidupan buat kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja loh saudara. Dan kamu akan menerimanya. Sesimpel itu. Kenapa orang di tengah-tengah dunia yang sedang gelap, krisis, dan kelaparan, pandemi, dan depresi dan segala macam, bahkan mogok orang sudah. Saudara malah berbuah banyak. Karena kita minta apa aja, sumber dari surga, kita menerimanya. Sama-sama katakan, saya menerimanya. Karena itu tinggal aja. Ya, 2 Korintus 4 katakan gini, sebab Allah telah berfirman, ini firman Tuhan, ya. Dan dari dalam gelap akan terbit terang. Sama-sama sekali lagi katakan. Dari dalam gelap, dunia gelap, akan terbit terang. Yesus. Ya, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi hati kita terang. Dalamnya tuh saudara. Sistem akar itu dari pohon itu terang. Kita nggak ngalami kegelapan. Supaya apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Ya, kita memperoleh terang dari pengetahuan. Kita tahu gitu, kebenaran. Saudara tahu nih firman Kristus. Saudara tahu Injil, kabar baik. Terang pasti, mata hati saudara terang. Ya, tentang kemuliaan Allah melalui hidup kita apa? Kebaikan Tuhan. Ya, nampak dari wajah Kristus. Wajah Kristus bukan menghukum.
Kasih terang, karena itulah yang menerangi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu Yohanes, kembali ya, Yohanes 15 ayat 9 katakan seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, jadi tadi dikatakan tinggal di dalam aku. Sekarang Tuhan lebih spesifik, abide in my love. Ya, jadi berakar, rooted ya, berdasar di dalam kasih. Nah, buktikan ya. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi perintahnya apa? Tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perintah Tuhan apa sih bagi kita? Ya jangan lupa bahwa kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita sudah diampuni. Bukan perintah hukum Taurat. Kita hidup di dalam dispensasi waktu perjanjian baru. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi tetap di dalam depresi dunia, stres dunia, keadaan dunia yang semakin gelap, ada sukacita kita. Bukan sukacita nyukurin, bukan. Saudara selalu ada sukacita. Kenapa? Karena kita berakar di dalam kasihnya. Ya artinya apa berakar dalam kasihnya? Kita percaya kasih karunia. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Amin. Ya, jadi waktu tsunami terjadi di Aceh, semua pohon-pohon rumah-rumah hancur kan, kapal-kapal hancur. Tapi yang tetap tegak apa? Yang pohon-pohon palm tree ya, atau pohon kelapa yang punya akar. Nah, saya mau baca dulu dari Mazmur 92 ayat 13. Ini janji Tuhan. Ayat 13 ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, ya palm tree ya. Dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Ya, coba lihat palm tree yang pada waktu tsunami, jadi keadaan buruk tuh ya. Pohon kelapa tetap tegak tuh. Berarti airnya kan sampai pucuk tuh, kelapanya daun-daunnya kena juga ya. Tapi karena akarnya kuat, tetap tegak saudara. Yang lain hancur tuh, semua rumah-rumah hancur. Ya, dan kita orang benar, kita kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi kalau kita bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, jiwa kita itu prosper saudara. Jadi jangan anggap remeh tuh. Ini kadang-kadang gini. Saya diperhadapkan dengan Pak, ini kan krisis keuangan. Praktisnya apa? Tentang bisnis, tentang ini bukan kayak motivator saya untuk menyampaikan 7 cara, 7 metode atau 7 langkah untuk berhasil, untuk beruntung. Ya kalau lupa satu ya nggak berhasil, atau nggak seperti yang disampaikan ya nggak berhasil. Nggak begitu saudara. Saya menyampaikan kebenaran yang begitu mudah, yang begitu sederhana, karena Yesus sudah bayar semua. Saudara, sistem akar saudara berakar, ngisep kebenaran, saudara memiliki master key. Amin. Apa itu? Ya orang benar. Orang benar siapa? Ya saya di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Coba katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena itu saya mewarisi Kanaan. Karena itu saya mewarisi tujuan Tuhan, target Tuhan. Buka aja, Mik. Ya seperti pohon aras tadi. Mana pohon aras di Lebanon? Bisa dibuka? Ya tuh pohon aras tegak. Ya, kalau pohon aras adanya di puncak-puncak gunung. Ya, anginnya besar, tapi karena dia tinggi, tegak, kuat. Baunya harum. Akarnya dalam, saudara. Ya, kita juga tahu ada Methuselah seed, benih yang 2000 tahun. Kita udah pernah lihat ya. Bagaimana di lab ditumbuhkan lagi benih pohon korma itu. Ya, benih ajaib saudara kita punya. Dan kita jadi nggak ada, sama-sama katakan, tidak ada yang bisa mencabut sukacita kita yang di dalam kita.
Ya, karena tadi dikatakannya kalau kita berakar dalam kasih Tuhan, sukacita Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita, penuh. Nggak ada yang bisa cabut. Sama-sama katakan tidak ada yang bisa cabut. Amin. Ya, jadi dalam rahasia atau tadi secret hidup kita, mungkin orang nggak ada yang tahu. Mungkin di kamar mandi, mungkin ketika saudara duduk di tahta putih, saudara merenungkan firman. Atau saudara di perjalanan, nggak ada yang tahu saudara. Tapi saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Kalau sedang menghadapi masalah keuangan, saudara berkata, ya, saya mewarisi Kanaan. Ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi saya. Bagaimana kamu mungkin ia tidak mengenalkan segala sesuatu kepada saya cuma-cuma bersama-sama dengan Yesus. Dia kaya, rela menjadi miskin supaya yang saya miskin menjadi kaya karena kemiskinan. Itu kita berakar, kita serap terus, kita renungan terus, kita serap. Jadi prosper yang di dalam kita tuh segar. Tapi masalahnya masih ada, Pak. Masalahnya di luar. Sukacita kita penuh dan Tuhan membereskan semua. Amin. Ya, jadi ini rahasia hidup pribadi kita yang di bawah tanah. Sistem akar. Yang utama di dalam tumbuhan atau tadi pohon. Ya udah dibilang jangan sampai sakit karena penghukuman, jangan sampai mau diterima penghukuman atau kekhawatiran. Ya, tapi Tuhan penuhi kita dengan shalomnya. Ya, di musim ini ada peace-nya, shalomnya. Sehingga ketika banyak orang menyerah atau quit, berhenti, mogok, give up, ya kita tetap berakar. Ya, jadi banyak orang ya gini ya saudara, kalau masalah itu cuman kabur gitu, kabur dari masalah. Kayak dulu waktu itu ada krisis di Indonesia waktu 98 kan, banyak orang kabur ke luar negeri. Di luar negeri ada masalah lagi. Ya coba kalau cuma pindah gitu. Kenapa? Karena bukan intinya. Intinya itu prosper di jiwa itu tadi. Kalau prosper, makmur di jiwa kita oleh Kristus, situasi kita pelan-pelan berubah. Mungkin nggak sekaligus, tapi pelan-pelan akan berubah. Ya, kita datang apa adanya kepada Yesus, dan Dia tidak membiarkan kita tetap di situ keadaan apa adanya dalam keadaan terpuruk atau gagal atau jatuh bahkan stres, khawatir, nggak tetap di situ. Tapi kita diangkat. Sama-sama katakan diangkat. Amin, karena kita berakar di dalam kasih-Nya. Sama-sama katakan saya berakar di dalam kasih Kristus. Sekali lagi, saya berakar di dalam kasih Kristus. Kristus itu mengasihi kita. Amin. Ya, ayat terakhir Efesus 3 ayat 17-20 saya bacakan. Sehingga ini doa Paulus ya kepada jemaat di Efesus, buat kita juga kita terima. Amin. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih itu. Berakar berdasar di dalam kasih. Kasih siapa? Kasihnya ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Saudara dan saya sekarang mulai makin memahami. Sama-sama kata makin memahami. Hati kita paham tuh. Hati kita terang, hati kita paham. Karena kita dengar terus paham. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Seperti salib ya. Lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus. Seperti salib ya. Dan 19, dapat mengenal kasih itu. Kenal saudara. Kasih Kristus apa? Kasih karunia. Kasih yang cuma-cuma. Kemurahan yang cuma-cuma. Itu kasih Kristus. Kalau kasih bersyarat, ya itu atau bayar, syarat ketentuan berlaku, bukan kasih Kristus. Ya kasih Kristus kita pahami melampaui segala pengetahuan. Kok bisa ya? Allah jadi manusia, memikul menanggung semua penyakit saya, semua dosa saya, semua penghukuman yang mestinya kena saya, melampaui segala pengetahuan. Oh nggak bisa kalau kata orang dunia. Oh nggak bisa kalau orang Kristen yang dibodohin sama iblis. Aku berdoa kata Paulus supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sama-sama katakan seluruh kepenuhan Allah. Di dalam kepenuhan Allah ada apa?
Wow, ya amazing pasti, luar biasa. Allah kita, Tuhan kita nggak mungkin miskin, nggak mungkin di dalam kepenuhannya, nggak mungkin stres, khawatir, punya masalah keuangan, punya masalah penyakit apalagi. Nggak mungkin, saudara. Tapi kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 luar biasa ya. Bagi dialah ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak ya dari yang dapat kita doakan dan pikirkan. Exceedingly, abundantly, above. Sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak. Nah gitu ya, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak dari yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Dia sanggup. God is able, bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Bagi dialah yang dapat ya. God is able, sebenarnya gitu ya. Sanggup menolong, sanggup, tapi sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak dari apa? Dari semua yang kita dapat doakan dan pikirkan. Ya, kalau saudara, God is able menjawab doa kita udah senang. Tapi semua doa kita, wah luar biasa, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Waduh. Yang kita doakan Tuhan sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Udah gak masuk akal kita. Terus bukan kita doakan aja, yang kita imajinasikan tuh. Pikirkan tuh imajinasi, pikiran hati. Ya seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena apa? Karena kita berakar di dalam kasih tadi. Kita serap semua sari-sari makanan, air, kehidupan, firman hidup itu. Yang percaya katakan amin. Saudara, suatu jawaban yang luar biasa ya. Dia great I am, kita berakar di dalam Kristus. Ya, segala yang kita perlukan bukan hanya pas-pasan, ya bukan hanya semua yang kita doakan dan imajinasikan sangat jauh berlimpah-limpah, lebih tinggi. Wah, iya. Kapan-kapan kita jelaskan ayat ini dalam khotbah yang lebih lengkap ya. Tapi saudara bisa bayangkan luar biasa sekali. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan firman hari ini. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara bukan kebetulan, saudara mendengar firman Kristus. Saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Jangan sia-siakan. Ya, keadaan dunia nggak baik sama sekali. Saudara bisa berakar di dalam Kristus. Sama-sama ikuti saya berdoa ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Ikuti ya. Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Ya betul. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya sekarang. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan duduk di tahta, yang naik ke surga, duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa, menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Ya, rumah saya adalah surga, atau surga adalah rumah saya, lebih tepat ya. Katakan, surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya berakar dan bertumbuh di atas kasih-Mu Bapa, dan tidak lagi penghukuman di bawah di akar saya ya, yang gak kelihatan. Saya percaya saya berakar di dalam kasih, dan seluruh kehidupan saya makmur dalam segala hal dan di dalam kesehatan, tubuh berkualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Semuanya katakan amin.